rekan-rekan remaja masjid. Saya diawali ketika remaja adalah ngajar anak-anak kecil sekitar 50-60 orang anak ngaji. Kemudian juga saya ngajar madrasah juga sebelum saya bekerja di pemerintah Kota Bogor. Saya aktif di bidang semua. Bahkan 60%, 70% saya lebih banyak tidur di masjid ketimbang di rumah. Saya termasuk aktif di masjid dari sejak remaja. Alhamdulillah sampai saya masuk dalam di pemerintahan Kota Bogor tahun 2000 sampai sekarang saya masih pengurus masjid At-Taqwa Balai Kota Bogor di bawah Pak Haim. Itu alhamdulillah. Kenapa? Berkah. Saya bilang rata-rata remaja-remaja masjid sejak remaja itu rata-rata orang sukses. Benar. Setelah dewasanya maju semua. Saya punya teman 4 orang nih. Saya cerita sedikit. Punya teman 4 orang. Mereka semua setelah dewasanya itu bekerjanya luar biasa. Ada di Kementerian Agama, ada di pemerintah Kota Bogor. Sekarang mereka di luar semua. Soalnya. Alhamdulillah termasuk salah satunya. Mungkin saya bisa bekerja di pemerintahan sebagai ASN. Alhamdulillah. Teman-teman semua, kalau kita bicara ke protokolan, nih kita bicara ke protokolan. Protokol itu dari bahasa Jawa artinya protos, artinya melekat, menempel. Artinya itu melakukan sesuatu kegiatan, apa yang dijadikan kegiatannya ini betul-betul melekat kepada pimpinan, ada yang melekat kepada kegiatan-kegiatan acara. Protokol itu sangat penting, apalagi sebesar organisasi BKPRMI. BKPRMI itu organisasi tidak orang tahu, nggak tahu sebetulnya banyaknya. Kenapa? Ternyata levelnya nasional dan juga orang-orangnya ternyata orang-orang hebat semua. Kita nggak tahu kenapa? Karena kita tidak jadi publis. Tidak jadi publis. Siapa itu orang? Dia orang. Saya aja dulu masuk ke pemerintah Kota Bogor. Di awal dengan apa? Saya menjadi muajim di Balai Kota Bogor. Saya di awal dengan muajim. Sekarang banyak saya sampaikan teman-teman, bahkan saya dipercaya di BK jadi sama Ustaz Al-Salmi jadi khutbah, menyampaikan khutbah hoti. Sejak remaja saya dialami di mana-mana. Alhamdulillah, ternyata ilmu yang dulu saya remaja waktu jadi remaja masjid terbawa ketika kita kerja di pemerintahan. Itu satu yang luar biasa. Jadi alhamdulillah berkah bagi saya. Nah, sekarang apa bagaimana tentang keprotokolan ini sangat penting tentang menata acara, menata tempat, menata pakaian, menata mobil. Ada aturan lain, tidak sembarangan setiap orang. Satu sedikit. Kalau tata tempat, kalau di protokol ini podium itu ada di sebelah kanan, supaya terjunjang. Bahasa saudara, supaya terjunjang. Salah satu. Dan dua, yang tadi saya sampaikan, ketika operator tidak bisa main 10 detik itu harus langsung manual. Nah itu langsung disambut oleh TM. Misalnya di Saraya, oh macet ini sering terjadi. Di luar dugaan, sering terjadi. Cepat, makanya kalau saya di protokol selalu mendampingi MC. Ketika di Saraya tidak jalan, 10 detik tidak jalan, jangan sampai panik itu semua. Oh gini. Nah, hiduplah Indonesia, itu langsung otomatis. Maka matikan itu otomatis. Itu berapa dulu matikan. Dengan apa? Ada simbol-simbolnya. Begini kata saya. Otomatis itu simbolnya. Ketika operator langsung mematikan, saya mendampingi MC. Ketika MC mematikan, jangan sampai ketika di Saraya musik mulai. Ya, itu tata acara. Itu baru tata acara. Kalau di kampung biasanya begini. Kalau di kampung itu nih, kan sok jadi protokol. Nah, protokol kalau mana MC, benar nggak? Nah di kampung begitu kan. Nah, sok jadi protokol. Protokol di Indonesia dengan MC kalau di kampung. Kalau protokol itu di pemerintahan MC itu bagian daripada protokol yang mengatur acara, yang mengidentifikasi acara, yang menyusun acara, yang menguasai acara, semuanya ada di MC.
Protokol mengatur semua. Ketika tata tempat di sini siapa, di sini siapa. Saya pernah di Bandung di Hotel Trans di Diklat dengan protokol Wapres. Bapak-bapak, apa yang sering terjadi ketika ribut? Jangankan bapak-bapak di daerah, ibu-ibu di daerah. Saya diwakil di kewakil presiden saja sering terjadi penempatan yang salah. Penempatan. Karena penempatan di sini ada wali kota atau gubernur, di sampingnya pengusaha besar. Itu salah, Pak. Saya kan yang pengusaha yang undangnya. Saya kan modal ini semua. Nah ini sering terjadi di samping wali kota, di samping gubernur. Itu salah. Kenapa? Pasti yang namanya bupati atau misalnya gubernur mengundang Kapolda, Kapolres, dan di kejaksaan. Mentang-mentang dia sebagai donatur, termasuk dia ingin didampingi bersama gubernur atau wali kota. Itu salah. Itu tata tempat yang salah. Bagaimana kita protokolnya? Menempatkan sudah ada settingan. Disiapkan apa? Ini harus siapkan settingan. Ini buat siapa? Ini buat siapa? Kartu ada namanya wali kota. Jadi mereka tidak berebut. Mereka tidak berebut apa? Di mana saya ya? Di mana saya ya? Kalau kita keluar kota, saya keluar kota, saya ke Jawa, kemana? Itu bagaimana? Yang pertama adalah memastikan tempat duduk pimpinan. Ketika pimpinan kita datang, bagaimana memastikan tempat duduk? Cari tempat duduk kita. Cari tempat duduk pimpinan kita. Oh ada di sini, sudah terlihat, kemudian ditempatkan kosong. Kemudian pimpinan apa sih? Cari kamar kecil. Biasanya bagaimana? Pak, kamu maksudnya pengen kemana? Ke kamar kecil. Kalau sampai cari ke sana kemari, Pak di mana ya kamar kecil? Kita sudah pastikan sebelum pimpinan datang, kamar kecil sudah tahu. Pasti kalau ketika ada acara pimpinan, walaupun belum datang atau sudah datang, pasti di kamar kecil cari tempat-tempat kecil. Kemudian apa tata acara tadi? Bagaimana memastikan siapa di antara VIP yang hadir? Itu penempatan yang sering salah, itu tata tempat. Itu tata tempat saya sih salah. Banyak ingin duduk di depan karena saya lebih tinggi, banyak di depan. Padahal kursinya lain-lain. Dan juga saya terusan suka membuat ketika mengundang danrem yang pangkatnya jenderal, otomatis di depan bersampingan dengan wali kota. Ternyata yang datang mewakili pangkatnya mayor, harus mundur ke belakang. Dan tentara ini tidak diperintah juga, dia malu sendiri. Kok di belakang ada letnan kolonel ya? Pas kamu izin Pak, tentara. Kalau sipil susah. Kalau tentara, lihat saya mewakili danrem, tidak begitu. Lihat, oh di belakang saya ternyata ada letnan kolonel. Izin Pak, masuk ke belakang. Termasuk polisi yang begitu. Tapi sipil, saya kan yang ada acara, saya punya acara, saya nyumbang ini semua, saya harus duduk di depan. Ini yang terjadi. Tata tempat, dia jangan merasa saya undang, saya punya hajat, saya yang membiayai ini, saya harus duduk di samping wali kota atau gubernur. Ini tata tempat, satu tata tempat aja, bisa berapa Pak? Saya kalau di luar kota, ke Jawa kemana, saya suka bawa setika sendiri, dia harus tahu Pak. Itu tuh berebut tempat dulu, saling cabut, tempelin lagi, saling cabut, tempelin lagi, saling cabut, tempelin. Kenapa? Diganggu tempat pimpinan itu. Terkadang tugas kita apa? Kalau protokol berdua, tempel, kita duduki sampai pimpinan tidak ada. Ya, kalau jadi ajudan begitu. Tempat tata tempat, bagaimana pimpinan tempat duduknya tidak berubah. Kalau semua bisa berubah. Apalagi terus terang saya 10 tahun sama Bima Arya itu hampir seperti itu. Tidak mau beliau di belakang. Itu kita resikonya tinggi. Siap-siap kalau tepatnya di belakang ular udah gak enak, pasti kelaparan. Ini tata tempat, satu aja tata tempat. Kemudian acara. Banyak acara yang sifatnya formal, non formal. Sifat tata acara. Tata acara ini sering acak-acakan. Nah, saya tadi sedikit kritik MC ya. MC,
ketika kita membuka acara secara etika keadaban, jangan dulu kita yang terhormat. Minimal kita mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang kami hormati Pak. Itu meninggikan kalimat Allah dulu. Ya, minimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim yang kami hormati Bapak ini, Bapak ini. Ya, yang ini baru mukadimah. Jangan. Jadi harus minimal alhamdulillahirrahmanirrahim baru yang terhormat, baru yang terhormat. Itu adalah etika. Dan juga acara. Saya dulu pernah berubah. Saya rubah. Dulu kan setiap acara resmi atau acara non formal, doa itu selalu belakangan. Betul nggak? Doa selalu belakangan. Pasti kita di belakangan. Padahal acara masih berlanjut. Saya rubah di Pemerintah Kota Bogor. Akhirnya semua mengikuti. Apa? Doa itu setelah Indonesia Raya, doa. Kenapa? Kita awali segala aktivitas kita sampai esok hari dengan pembacaan doa. Nah, belakangan kecuali doa tahlil. Ya kan? Kalau cari doa tahlil. Silakan doa tahlil. Belakangan doa. Ya kalau doa tahlil depan belum habis tuh. Baru tawasulan. Jadi doa tawasulan dulu baru doa. Itu bedanya. Jadi saya rubah semua. Apapun yang diawali, apapun acara kita awali dengan doa terlebih dahulu. Saya rubah, ya. Saya rubah. Bahkan kerjaan saya selain sebagai protokoler, saya di Pemerintah Kota Bogor juga saya pemandu acara, pembawa acara, juga sekaligus pembaca doa. Pakai keren aja, pakai sama pakai mesin lah. Membaca doa. Terakhir saya pelepasan Dandim. Pak Dadi berpas lagi malam kemarin 3 hari yang lalu saya ditelepon Pak Dadi, Pak Dadi saya minta Pak Dadi yang doa yang lepas rambut saya. Siapa? Ternyata alhamdulillah manfaat dimanapun. Itu kelebihannya dari masjid. Cuma tidak kelihatan Pak. Cuma tidak ada kelihatan kemampuan, skill teman-teman semua ketika di masjid, ketika di sana tidak kelihatan. Kenapa? Aktivitasnya kelihatan. Nah, sih di masjid, di masjid. Betul, itu tata tempat, tata acara. Begitu, kalau tata acara itu harus disusun. Bahkan sambutan-sambutan ada. Saya sering mengkeras, ditutup. Bapak, ini sambutan jangan yang tinggi dulu, baru ke bawah. Jadi semakin tinggi pangkat, semakin ke bawah. Bawah pembuka, sekretaris, ya. Itu betul susun acara. Dari pembukaan, laporan terus. Ternyata kalau tidak konsultasi dengan acara dengan protokol, atau hanya kalau mengundang PJ wali kota atau hadir, saya bagian ngecek acaranya. Semua protokol harus cek acara ketika mengundang pimpinan wali kota Bogor, wali kota lah, bupati atau gubernur. Saya cek acaranya. Ini siapa? Ini tadi ke atas itu. Kenapa? Karena level, ya. Ini sering terjadi. Kenapa ini penting BKPRMI? BKPRMI harus tahu tata cara berpakaian. Ya Bapak, tata cara tempat. Oh, kita sih BKPRMI kan pernah kasih tahu. BKPRMI cara penyusunan, begitu cara membawakan acara. Acara itu saya kalau dikira Pak M, Pak FS lah. Dia kegiatan keagamaan yang menjadi pemandu acara saya. Itu Pak M, Sobilas, Pemulidan, apa itu? Saya yang membawa acaranya. Kenapa? Banyak yang MC tapi tidak bisa membawa 5. Kenapa? Itulah kelebihan remaja kecil. Teman-teman saya sudah masuk di program kerja 24 tahun. Saya di Satpol PP 13 tahun. Saya pada Satpol PP ngerti juga tentang pelatihan tentang upacara apa. Saya di 12 tahun lebih di protokoler. Teman-teman saya mau baca lurah, saya masih dipatok di sini. Kenapa? Saya mah pakai keneng, udah di dia, tidak. Saya berkah. Kenapa berkah? Berkah. Itu betul. Teman-teman saya udah menjadi pada lurah, jadi pada apa? Saya masih dipatok di protokol. Nggak ada yang senyum apa. Dan terpenting, saya bisa akselerasi, bisa dekat dengan benci. Kenapa? Dan kamu nggak bisa? Saya dekat dengan benci dari dulu. Sampai kantor saya itu di sini sekitar berapa? Sekitar 6 meter.
dari kantor saya ke masjid. Alhamdulillah saya ternyata asal dari masjid, kerja di masjid, insya Allah ingin meninggal di dalam masjid. Mudah-mudahan teman-teman ya, yang penting apa? Istiqomah, ikhlas ketika melakukan satu pekerjaan. Insya Allah. Tadi saya sudah sampaikan tata tempat, tata acara, dan juga ada tata berpakaian. Jadi saya sering berpakaian itu. Ya tadi pakai apa? Udah 3 kali ganti baju. Tadi pakai PSL ketika ada TNI disebut. Udah ganti pakai preman, baju hitam. Nah ini kan pakai muslim baru saya 3 pakai hari ini aja 3 acara 3. Makanya ketika pengertian, ketika upacara acara harus mengerti tentang tata berpakaian. Diskon, karena ada di undangannya. Untuk suami ras pakai jas di PXL pakai dasi, kecuali diundang negara. Karena suami ras di mana? Masjid Raya. Orang pakai dasi, pakai juga. Akhirnya yang di mana Pak? Istiqlal lain. Ini salah satunya. Itu tata pakaian. Ketika kita menyesuaikan pimpinan, makanya ketika kalau di mobil pimpinan, wali kota gubernur, dalamnya itu kayak pasar. Pakaian apa tuh aja. Sendal selop, jepit, sendal sepatu ada semua. Biar suatu saat ada acara kembali ke rumah dinas, tapi langsung pindah ke tempat acara. Itu tata pakaian saja sudah ada. Oke, pimpinan pakai jas, semua pakai jas. Yang terpenting apa yang menjadi pakaian ini memang sering terjadi diskomunikasi. Apa pakaiannya? PSL sama PSL beda. PSL itu kayak safari tangan panjang. Cuma penyebutan misalnya kalau PSL itu jas, dasi, baju hitam, lengkap. Begitu. Itu tata acara, tata tempat, tata pakaian. Dan juga banyak kegiatan tentang keprotokolan ini. Ingin saya terserang nomor 1 adalah yang menguasai. Tidak hanya itu Master F. Solomoni. Pasti Master F. Solomoni itu beda, orang karakternya beda-beda. Ada buat yang upacara, ada buat kayak hiburan, ada lagi buat pengajian, ada lagi MC buat acara-acara formal, semi formal seperti ini. Itu karakter beda. Saya ingin begitu. Bapak, Ibu, teman-teman semua ingin punya skill kemampuan pemandu acara. Jangan istilahnya MC pengajian dikana upacara. Nah, ini repot. So, MC pengajian dikana upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak nyambung. Upacara peringatan. Intonasinya jelas. Apa? Upacara. Ternyata ketika salam saja sudah bisa membedakan. Salam saja sudah bisa membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa itu? Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Itu MC formal. Assalamualaikum itu berhampir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Alhamdulillah. Itu MC. Hiburan. MC hiburan. Ketika bacaan salam saya sudah bisa membedakan. Ini tak MC begini tidak sembarangan. Semua yang benar-benar MC. MC salah, tidak bisa balik lagi. Saya pernah terjadi. Saya minat MC ini. Saya pernah marah. Ketika melewatkan pembacaan teks Pancasila dan undang-undang, itu lupa MC melewat. Apa yang terjadi? Udah saya pasrah. Pasti dipanggil, benar dipanggil. Itu Pancasila kenapa tidak dibacakan sama undang-undang terlewat? Bukan, pasti yang kena di protokol. Salah satunya begitu. Tata acara bagaimana? Saya ingin sebetulnya apa sih yang menjadi bertanya? Apa sih yang jadi kendala?
Saya ingin di sini aja apa yang menjadi tentang protokolan. Saya ingin Ibu silakan teman-teman semua mau bertanya. Ada mic kasih mic. Ya. Oke, boleh. Siapa yang mau bertanya, Ibu? Bapak. Oke, boleh Pak. Berarti sistemnya langsung take over langsung ya? jawab. Ini kan kalau tanya jawab itu tahu tentang permasalahannya apa? Saya tanya jawab, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri dari mana? Namanya siapa? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Saya aktif di Sekretariat Dewan DPD Kabupaten Bogor. Pertanyaan saya cukup menarik tadi Bapak bahas soal baca doa ya. Saya kan sering mengadakan paripurna ya. Jadi kalau paripurna itu biasanya kan doa susunan acaranya itu paling terakhir. Sedangkan yang baca doanya itu kan dari MUI atau dari Kemenak. Kebetulan saya yang undang MUI tersebut. Biasa sidang paripurna itu kan agak panjang ya Pak ya, apalagi kalau ada penandatanganan atau apa, ada pelantikan gitu. Sehingga beliau itu orang pihak dari MUI-nya itu selalu menunggu lama. Ya kita undangan atau mungkin Bapak bilang kalau paripurna undangan jam 9 mulainya jam berapa gitu. Sejam 2 jam bisa jadi bisa. Nah itu dia Pak. Ada bisa jadi. Saya nunggu sampai malam di sini. Jadi pertanyaan saya itu kira-kira menyelipkan doa di awal acara itu apa memang bisa? Saya bertanya ke Bapak itu kira-kira ada aturannya nggak memasukkan doa itu di susunan setelah pembuka? Ya kalau kita kan susunan ini kan kalau di Kabupaten Bogor itu Indonesia Raya mengheningkan cipta dan tegak beriman. Nah doa itu belakangan. Nah kira-kira tadi kalau menurut Bapak itu doa bisa diselipkan di awal acara, kira-kira ada dasarnya ya supaya kita bisa menerapkan. Terima kasih. Sebetulnya gini, dasar daripada itu kalau acara ini kan berkelanjutan. Lihat, kecuali hanya sesaat seperti itu. Bukan aturan. Kita bagaimana kok sesuatu itu doa itu dibelakangkan, memohon keselamatan, memohon sesuatu yang untuk kebaikan. Di awal boleh, tapi yang namanya di belakang itu acara semi setengah. Artinya tidak semua ada di belakang, itu di depan nggak usah. Kayak pelantikan dewan itu pasti doanya di belakang karena acaranya sebentar selesai. Kita mengambilkan doa itu doa syukur. Doa syukur kenapa? Karena acaranya sebentar sudah selesai. Tapi acara berkelanjutan ini kita mohon kepada Allah kesehatan, keselamatan agar acaranya bisa tuntas sampai selesai. Itu di awal. Apapun di awal. Ibu kalau makan doanya di belakang di awal. Awal dan belakang. Alhamdulillah karena udah kenyang. Pasti doanya di awal. Kita masuk jamban di awal dan mau tidur doa dulu kan. Dari mau tidur berdoa sampai tidur kembali berdoa. Sampai aktivitas itu diawali dengan doa. Aktivitas kita mau bekerja berdoa dulu. Itu dasar. Kenapa saya ngambil itu? Saya lupa susun acara, tata acara saya, tapi tidak semua. Kayak pelantikan dewan kemarin, itu kan dengan hikmat. Setelah pembacaan, kan itu sebentar. Kan itu sebentar. Alhamdulillah acara bisa berjalan. Doanya juga tidak semua doa. Doanya juga makanya hati-hati hanya terus terang. Kadang-kadang jangan bahasa Arab semua. Ya, jangan bahasa Arab. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama, memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan memimpin doa menurut agama yang saya yakini, dan kepada Bapak Ibu yang berlayan keyakinan dipersilakan berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Itu kenapa? Bijak. Kalau kita berdoa pakai bahasa Arab semua, sedangkan di situ yang berlainan, kita tidak bijaksana namanya. Mengaminkan. Kalau orang pakai bahasa kita, bahasa Indonesia sebagian ada yang amin. Tetap awalnya alhamdulillah, sholawat, ujungnya pasti Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi ketika berdoa itu, silakan acara kayak pelantikan dewan lahir. Kenapa? Sebenarnya beres, sebentar.
Tapi ketika acara berkelanjutan, kayak masih ada kegiatan besok, kita memohon kepada Allah semua kegiatan dari awal sampai akhir itu berjalan lancar, semua diberi kebaikan, semua diberi keselamatan, semua diberi kesehatan dan kebaikan. Keselamatan itu. Kenapa saya ambil? Itu saya dulu begitu. Tapi tidak ada yang protes. Kenapa? Saya jelaskan. Oh iya betul. Dari diri masih gampang. Masa itu berjalan. Ada yang semi, sempat berlanjut, ada kecuali tahlil ya. Tapi pasti bagaimana? Terakhir pasti itu di mana pasti terakhir. Pasti terakhir. Itu. Silakan ada yang lain lagi. Boleh. Mana? Oh, ibu dulu ibu ya, silakan ibu dulu. Ya penting. Dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eliza dari LPPTKA BKPLI Kota Bogor. Ini Pak, tadi kan kita acara, ternyata ada keterlambatan dalam menyanyikan Mas BKPLI. Nah itu tindakan yang diambil apakah dari MC atau dari dirijen? Dirijen. Langsung dirijen yang mengambil. Ini makanya perlu dirijen yang apa gitu? Sayang tapi dirijennya udah pulang Pak. Gimana ya? Jangan sampai begitu. Ya betul. Dirijen itu menguasai lagu. Kenapa dia jadi dirijen, diangkat jadi dirijen? Karena dia menguasai. Tadi tembak. Ya, tembak. Saya udah ngomong begini, saya udah begini. Tadi saya begini. Dirijen tembak. Saya begini makanya. Ketika teman-teman semua mengangkat seorang dirijen, itu dia menguasai lagu. Biasanya saya Pak. Hanya jadi pukul. Iya betul. Biasanya saya jadi dirijen. Tapi kebetulan tangan saya lagi diuji jadi saya tidak jadi dirijen. Itu. Dan kebetulan ditembak. Kenapa orang dari dirijen? Karena dia menguasai lagu itu. Teknis memberikan kode ini menguasai berarti dia menguasai lagu itu. Nah itu kesalahannya. Tanpa musik. Sering terjadi seperti itu. Jangan ke acara gubernur, acara presiden aja pernah seperti itu. Error. Nah, iya. Kalau saja 10 detik menyanyikan lagu ini. Nah, menyanyikan lagu kebangsaan diri saya, hadirin dimohon berdiri. Makanya hadirin kami jangan pakai kami. Hadirin dimohon, mohon itu ke atas. Dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Itu artinya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Itu kalau ada teknik pakangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Itu ketika hadirin dimohon berdiri. Berdiri. Nanti operator udah ambil langsung pendampingnya masuk. Hiduplah Indonesia Raya. Itu kenapa dia Indonesia apa lagu? Yang tak begitu apa? Jempolan kan? Sigap. Kalau sigap ambil keputusan. Kode. Kalau begini ambil. Makanya kan ada kode di situ ada, saya nggak kelihatan jadi itu perguruan di lagu. Itu ada kode-kode yang memang diperhatikan ketika pimpinan mau datang, pimpinan mau masuk ruangan. Itu kamera bahasa. Ceritanya mau masuk ruangan. Itu kita nih mau silakan berapa orang dari ajudan atau siapa. Itu minimal yang diminta masukkan ini kode. Kode ada di kelihatannya. Kode. Itu ada kode. Berarti kalau ini udah siap masuk. Udah siap masuk kode di situ. Belum siap belum? Itu udah kalau bicara kode-kode termasuk inspektur upacara. Kalau saja komandan sudah masuk, saya kasih tahu. Nggak perlu untuk wali kota atau gubernur, itu Pak podium. Kenapa saya juga dalam upacara selalu ucapan sekarang Kementerian Agama, HAM, itu saya ngelatih juga. Saya basic di Polpemprov. Paling sering berpendidikan di Dusku dulu, di Rindang, di Bandung. Dia berangkat 2 minggu, dia berangkat 3 minggu ke Primo. Nggak pernah saya nolak, nggak pernah. Tapi kenapa? Ilmu yang kita dapat.
Ternyata didapat. Kenapa? Remaja masjid bisa nyiapin pasukan. Aplaus dong. Itu remaja masjid. Mereka nggak tahu basic kita apa remaja masjid. Kalau saya upacara di balai kota, kemudian Polri, Satpol PP, Polri, Desos, siapa yang ngecek? Hari ini terakhir ada upacara seorang remaja masjid yang menyiapkan. Saya bangga ya waktu itu. Benar, cuma nggak kelihatan di remaja masjid keberadaannya, hanya nama di papan masjid. KPRI Ketua Muhammad Ustaz. Semua sih pasukan anak. Nyornya brigade, mau difungsi brigade itu, untuk haji masalah haji, brigade pelakon haji. Ya, betul. Jadi begitu. Ketika saya diundang kemarin, tolong kalau kita mau acara hari agama Kementerian Agama tanggal sekian, seminggu saya datang, saya latih. Siapa petugasnya? Saya latih. Itu upacara harus tahu juga. Termasuk OKP ya, termasuk menyiapkan pasukan. Harus gagah, nama brigade, siapkan nama brigade. Brigade tuh, brigade Pak Ip tuh, siap perang, harus ngerti remaja masjid begitu. Acara peringatan harus bisa Pak Ip tuh. Lapor, sebetulnya siap perang setengah dengan kencang kanan perang, perang setengah tempat perang. Pak Ip dulu nyiapkan dah brigade. Udah brigade masjid, masjid daratan, persiapan kedatangan jamaah haji. Ini mau jadi tukang manggul kokot capek. Itu ternyata orang bisa sebagai remaja masjid menyiapkan pasukan dari sini untuk kebanggaan. Saya bilang, oh gitu ya, efeknya sekarang alhamdulillah ketika maju remaja masjid sampai sekarang ilmu yang saya dapat, baik ilmu agama, dunia wal akhirah, saya dapat bisa diaplikasikan di tempat kerja. Itu saya kata lagu, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didin Sukmanudin, Pak. Kalau di dunia medsos Didin Nazwa. Nah, kebetulan saya aktif juga di dunia musik, MC juga. Nah, dan terkadang kalau kita melihat masalah untuk MC itu kan suka beda-beda. Ada yang intonasinya dibuat-buat cara ngomongnya, terus ada yang lempeng gitu Pak ya. Nah, jadi itu bagusnya bagaimana? Itu satu. Terus yang kedua, untuk kita mengarahkan kepada hadirin gitu. Itu kadang-kadang kan ada suka langsung ditembak. Dan juga yang mungkin agak pelan. Jadi itu mungkin terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC Entertain. Saya MC Entertain. Saya pernah keliling setiap Agustus dapat kontak dari Jawa Barat keliling di penyanyi dangdut. Jujur, apa yang saya dapatkan? Pengalaman. Sampai lagu Oma Irama nunggu apa? Betul. Ternyata multifungsi. Kan dari MC, ada saat di mana? Di Kuningan, DP. Kuningan. MC itu biasa. Dangdut sih. Dangdut. Dangdut sama pop juga sih. Oh ya, MC dangdut ini penting kan? Dan juga Bapak Ibu kita menikmati penampilan kasidah. Kalau PPRI ini penampilan kasidah atau parawis dari Beliau hadir Kuningan. Bagi bukan untuk mudah-mudahan semua minimal seperti intonasi jangan bukan begitu. Lihat suasana, lihat model panggung. Kalau panggungnya besar 10 kali 12, silakan Anda berteriak saya sendiri seperti itu. Boleh kali kita nikmati satu teman lagu untuk kita semua. Itu mulai silakan. Karena sound systemnya memadai, ruangannya memadai, ruangan segede kiri, kalau kan jeli kan ya. Betul. Betul. Cukup. Bapak Ibu, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati tembang-tembang pilihan bersama orkestra ini.
Itu ruangan sederhana di hajat-hajat. Dan sampai sekarang saya masih menerima MC Baby. Iya betul. Ya, oke. Nah, ada nih. Nih. Jadi saya jadi pengambil upacara. Ini ketika menyambut para wali kota se-Indonesia. Nah, ini saya MC wedding, MC hitbah, lamar. Ini hitbah. Sampai sekarang saya tanggal 12 juga di Gereja Mampar. Jadi MC wedding. Itu remaja kecil dewa, bisa gitu. Bener. Ini saya bisa hari Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu nggak kebagian waktu, saya jangan di rumah. Ya, MC wedding. MC hitbah, mereka nggak tahu, basic saya nggak tahu. Terkadang saya harus jadi nggak ada ngaji, saya harus jadi kori juga. Ya jadi kori lah. Ketika dadakan nggak ada kori, harus saya terima. Saya pernah dapat paket kan, jadi kori, jadi penyanyinya, jadi pemandu acaranya. Doa juga. Itu nggak perlu eksternalisasikan di remaja masjid. Kalau punya keterangan banyak, cuman kan modelnya yang lain. Anda dari posisi MC dangdut, jadi nyanyi, saya ngalamin demi Allah. Ketika nanti siangnya saya akan nyanyi, saya nyanyi dulu acara akad nikah. Oh dari MC yang mulia ya. Ternyata remaja masjid bisa seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, walaupun keberadaannya tidak bisa dilihat. Ternyata orang-orang hebat, maaf ya, ternyata orang-orang hebat yang punya basic di masjid itu jalan orang. Contohnya anak buah Yusuf Kala. Itu remaja masjid binaan beliau jadi orang sebenarnya, jadi orang-orang hebat. Yusuf Kala pernah jadi DMI di masjid, mengurus DMI. Dewan Masjid Indonesia, seluruh Indonesia. Oh jadi orang hebat. Ternyata fleksibel BKPRI itu. Tidak hanya hotel masjid yang beresan sendal, yang ngubah handphone, yang ngubah WC. Saya mau WC, saya mau ngubah sendal. Dia kiai ngaji sana sih, jadi tukang ngaji. Bawa ke remaja, biru jadi santri kejurusan biru, bawa kita. Urusan rangkai mau kita biru aja. Jangan dikira kita tampil modern nggak bisa ngaji. Itu jangan kita tampil modern nggak bisa ngaji. Jangan kira kita hanya seperti ini nggak bisa ngaji. BKPRI pasti bisa ngaji, tapi ketika di tempat luar acara kita harus bisa tampil seperti mereka, seperti yang lain. Tidak ada seperti mereka, tapi seperti yang lain. Tapi luas apapun. Ya, terus aku prestasinya apa sih? Saya pernah jadi penyanyi dangdut sekota Bogor, sumpah. Tahun 2000 ada kontes dangdut, ya wali kota. Saya tampil, saya nyanyi lagunya Sarbila Ingat Kene tahun 2000. Itu saya. Tapi kan jadi juara bu 230 peserta eleh lagi. Kasih satu satpol pp di jalan lagi. Masya Allah. Ya. Ketika terakhir 2018 atau 2019 ada lucu, ada musyawarah MTQ antar lembaga, BNPOM, Dimo, Kejaksaan, G12. Di kota perwakilannya ibu anak. Tahu-tahu ibu anaknya sakit. Telepon ke pasiennya saya sakit nggak bisa. Mana sudah dia tangani jadi bisa lagi. Bu, saya juara satu antara lembaga di Paredan. Di pemasyarakatan. Kenapa? Lu tampil teh remaja masjid dewa ke gitu mah. Lu ngomong di rumah ge remaja masjid. Ayo batu. Sampai sekarang saya nggak buat karena pengurusan mau saya buat. Pokoknya BKPRM ini mah lengkap. Lengkap. Ada. Itu kenapa saya tidak pernah menunjukkan identitas. Untuk menunjukkan identitas bagaimana kreativitas kita ada di masyarakat, bagaimana kreativitas kita ada di pemerintahan, bagaimana kreativitas kita, skill kita bisa dilihat oleh masyarakat yang lainnya. BKPRI terkadang tidak dilihat, bahkan saya adalah alumni BKPRI. Jadi pas pisan sudah ngomong ya teh sama kamu, ngomong senang teh, benar saya pasti itu mudah. Oh siap saya bilang
Lalu ketemu-temu walaupun teman-teman angkatan sekian. Tersentuh. Mungkin ada lagi? Yang lainnya? Boleh? Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Pak? Dari mana? Izin, nama Ohim Rohim dari kota Tasikmalaya. Luar biasa, jauh tuh. Karena Tasik. Ini kemerah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan beberapa hal. Kemudian dari teman-teman yang menanyakan cukup mewakili juga. Tidak akan panjang, Pak. Sesuai tadi dari apa yang diminta dari Bapak bahwa kendala apa sih yang dihadapi oleh kita tentang masalah kegiatan yang kita hadapi di acara-acara. Baik, semoga apa yang akan kami tanyakan ada di slide di sana, nanti kita bisa minta ngopi. Dan kalaupun ada dan tidak ada, siap izin kami mohon penjelasannya walaupun hanya singkat 4 poin yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, kami ingin tahu lebih detail tentang, walaupun tadi sudah kebahas, membedakan nada antara acara resmi dan non resmi dan lain. Itu pertama. Yang kedua, kami ingin lebih tahu detail secara singkat tentang bagaimana, walaupun tadi telah ada penyampaian tentang susunan acara. Yang ketiga, yaitu tentang pemain atau penampil, di mana kami pengalaman dulu waktu di Kota Tasik, Harkatmas, kebetulan kita sebagai pembaca doa. Jadi ada istilah pemain cadangan, Pak. Jadi jangan sampai tidak, itu mohon dijelaskan nanti. Kemudian yang ketiga juga sering diadakan gladi, baik kotor maupun bersih. Dan yang terakhir, kami ingin penjelasan tentang pembeda petugas seksi acara, protokoler, dan MC. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Semua sehat ya. Yang pertama tadi tentang nada. Yang saya sudah sampaikan, nada musafir dengan nada MC kan beda. Nada memelas dan nada tegas beda. Saya kasih contoh ilustrasi. Upacara. Introduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 2024, akan diselenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bogor tahun 2024. Adapun petugas upacara, inspektur upacara, cadangan, dan seterusnya. Yes. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Itu jelas upacara, bukan main gajaban dan acara jaban. Ini kan nada upacara, nada. Ya. Sekarang saya ilustrasikan nada acara semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan acara penerimaan tamu PLOKSS tingkat Kota Bogor tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri. Tuh. Ya. Apa lagi? Muludan. Bismillah. Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la na'budu waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Gubernur Jawa Barat, sebut namanya, terus kami ke bawah. Itu nada. Kenapa? Harus pakai mukadimah. Sumilas, maulid, peringatan keagamaan harus mukadimah. Kalau upacara harus pakai mukadimah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Komandan upacara memasuki itu aturan main. Beda kan? Iya. Lain lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu di atas deh. Coba balik deh. Betul. Saya jamaah juga lebih aja gitu, baru jamaah. Yang selanjutnya ada apa? Susunan acara. Tadi udah bagus. Acara ketika pembukaan otomatis saking kenapa? Al-Quran harus pertama sebelum Indonesia Raya itu. Ya. Jadi kita ada acara-acara agama, BKPRI, Basnas, acara-acara keagamaan DMI itu ketika acara seremonial diawali dengan pembacaan. Allahu Akbar. Kecuali di dalam masjid. Yang di Indonesia Raya nggak ada, Al-Quran aja. Kalau begini setelah Al-Quran baru Indonesia Raya. Kecuali di masjid tidak ada Indonesia Raya, walaupun pejabat yang hadir. Waktu semua hanya langsung membaca Al-Quran, terus sambutan laporan dulu, laporan panitia. Terus bisa laporan panitia, mungkin dulu sambutan selamat datang dari Bapak BG Wali Kota Bogor. Kemudian karena ada gubernur, kalau Pak Gubernur, misalnya presiden, itu wali kota tidak usah sambutan, otomatis bisa yang tertinggi gubernur. Selamat datang Bapak Presiden di Kota Bogor, itu otomatis PJ wali kota tidak sambutan, wali kota yang jadi langsung gubernur yang punya wilayah terbesar. Itu, ya, itu susun acara seperti itu mudah sebetulnya. Yang terpenting ketika ada pangkat tertinggi, dia ke bawah sambutannya, ya, ke bawah. Dan itu apa lagi? Penampilan cadangan. Penampilan cadangan petugas apa? Seperti membaca doa dan sebagainya. Ya, yang namanya serap Dadakan. Ya, dadakan. Ini apa? Antisipasi. MC, maaf ya, saya berat. Kenapa MC harus didampingi? Dari Persila di kota harus didampingi MC. Itu terjadi pernah MC saya ketika setengah main sakit perut. Ya, itu terjadi. Otomatis MC ini harus dengan apa? Mulut ini mulut belakang, dari kanan. Jadi langsung mulai kita betul ini, mulai ini betul, gitu. Ambil langkah, 2 langkah ke belakang, baru meninggalkan. Ini harus. Dan juga MC harus tak lupa. Setelah acara ini satu coret, ya, satu coret. Jadi deh, mati apa dia? Ini pernah terjadi balik ke luhur. Jadi coret. Nanti sudah dilaksanakan dari acara. Sudah banyak acara, kadang coret, balik ke atas. Kemudian selanjutnya sambut laporan lagi. Barusan laporan karena tidak apa? Karena tidak. Barusan sudah laporan. Oh iya. Kenapa kalian dicoret? Ya. Jadi kalau sudah acara itu dicoret, jadi tidak dibaca lagi. Selanjutnya saking banyak tuh. Selanjutnya laporan kedua panitia berjalan. Langsung dia itu. Barusan sudah laporan lagi. Oh iya Pak, ya maaf ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi acara sudah itu coret. Terus pakai pendamping. Pendamping itu harus begini. Begitu. Lagi. Pentingnya geladi kotor. Ya jelas seperti geladi kotor. Kalau upacara tidak geladi, ada kan ketika upacara tidak geladi itu nggak mungkin. Upacara itu semuanya rata-rata geladi. Geladi ini, geladi kotor, geladi bersih atau geladi bersih harus dilaksanakan. Geladi bersih, geladi kotor, pemain dan cadangan harus tampil. Kenapa? Bisa berubah. Karena mungkin sakit, karena tidak datang, cadangan bisa datang. Ada pemain intinya bisa datang. Ini bisa tampil. Terjadi komandan angkot macet kejebak di Jembatan Merah Hari Pendidikan Nasional. Saya masih ingat komandan inti kabuk macet di Jembatan Merah Hari Kabupaten Kota.
Otomatis yang main adalah cadangan. Kenapa cadangan dan ini harus ikut latihan? Itu tujuannya. Dia tahu ada antisipasi. Ketika itu jangan nyalakan yang ini karena itu terjadi. Apapun saya 12 tahun saya pernah itu terjadi. Aduh yang bapak-bapak semua teman-teman khawatirkan terjadi semua. Antisipasinya bagaimana? Yaitu tadi persiapan cadangan dan pemain inti harus berada di tempat latihan. Itu. Ada lagi? Kalau masa reporter itu masuk protokol juga, Pak? Ya. Reporter itu termasuk protokol juga. Iya. Oh ini. Deskop ya. Kayak kongres. Itu di protokol. Kalau dulu. Itu protokol yang mesti. Ketika presiden datang, otomatis kan wartawan mohon kepada media elektronik untuk segera kembali ke pindah karena acara kasir dimulai. Kita MC masih belum mau di bapak semua teman ini keluar, jangan sampai ada di sini, ini keluar. Nanti kita siapkan untuk setelah acara desktopnya nanti di samping atau di luar. Itu kita protokol juga berhak mengusir. Ya, protokol itu berhak mengusir. Pak, mau Pak, kita mau mulai acara, silakan untuk para wartawan media elektronik kita sebelah sana kita siapkan. Berhak kita protokol usir, ya. Karena acara kita sebagai protokol itu berhak, sangat berhak, Pak. Ya ada lagi. Pembeda seksi acara, protokol sama MC. Ya kalau MC pemandu acara, nah, protokol itu semua bisa menyiapkan, bisa menata tempat duduk. Protokol itu semua, ya. Protokol itu bisa semua, menyiapkan tempat duduk, mengecek. Ada lagi protokol tes food. Kalau di istana itu makanya kolonel, tahu nggak tes food? Tes makanan presiden. Nah, kenapa saya perut gemuk? Ini sering tes food. Wah, ada makan. Gimana makan? Sudah masak dulu lah. Enak benar. Karena sudah makan duluan di bawah yang makan. Kenapa saya masakan aman? Itu namanya tes food. Makanya kan kalau di istana itu, kalau di presiden itu ada tes food yang pernah jadi dandan itu Pak siapa lupa itu. Itu tes food itu ada satuan tes food untuk mengecek makanan, pengamanan pas pampres ada banyak tes foodnya. Itu makanya kolonel juga itu. Kolonel mengecek makanan bapak-bapak apa diracun bahaya. Karena apa ya? Dilihat sambil ditopang. Oh iya, tes food saking ketakutannya seorang pampres mengecek masalah makanan juga gitu. Apa lagi? Iya Pak, maksudnya reporter tuh Pak, apa juga sama termasuk kan masih juga MC juga reporter tuh? Ya beda dong. Beda lagi ya? Beda ya kalau reporter mah komentator. Ya betul. Kalau dalam acara ini, itu biasanya di RRI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, langsung saja ya Pak, berhubung waktu. Yang pertama Pak, kebetulan kami pernah melaksanakan kegiatan seperti ini, mengundang DPRD, wali kota, dan pada saat mau persiapan itu kita didatangi oleh protokol. Pertama dari protokol DPRD terlebih dahulu, minta susunan acara bla 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 bla. Harus begini. Padahal kita sudah menyusun acaranya gitu. Kita ubah sesuai dengan permintaan mereka. Terus datang lagi protokol dari wali kota. Jangan gini, harus gini. Nah, idealnya yang mana yang harus kita turuti? Dari pemerintah. Siap. Yang kedua Pak, mengenai tempat duduk tadi sempat disinggung oleh Bapak. Nah, idealnya seperti apa Pak? PJ wali kota atau susunannya gitu seperti apa? Untuk duduk yang dibagi dua seperti ini, susunannya seperti apa? Kalau duduk yang memanjang tanpa ada sekat seperti ini, susunannya seperti apa? Gitu dan sebagainya Pak. Dan yang terakhir Pak, untuk sambutan idealnya itu berapa orang gitu Pak? Pernah pada saat acara itu yang sambutan hampir semua tamu undangan itu ingin sambutannya. Nah, idealnya seperti apa dan bagaimana cara untuk menolak gitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk masalah tempat duduk ya. Bagaimana kita mendapatkan pihak level kota atau bupati ya?
Forkopimda. Forkopimda itu levelnya lewat ke Kota Bogor, kayak Kodjadim, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, dan Denpom. Itu Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ya, itu duduknya. Itu benar Bapak PJ itu tengah-tengah, wali kota tengah-tengah, tengah-tengah, ya. Dan juga lihat ke pangkatan. Takut pangkatnya itu yang diundang itu mewakili. Iya, mewakili. Saya bilang di sini Dandim dengan pangkat kolonel, di sini Kapolres dengan pangkat kolonel, di sini Kajari, Ketua Pengadilan, Ibu Sekda, di sini dan Denpom. Kadang-kadang ada ATS, ada Pusdik yang mewakili tingkatnya mayor. Jadi tengah-tengah itu sepakatnya lebih tinggi. Level wali kota adalah kolonel. Level wali kota, ya. Level wali kota adalah kepala kota Bogor itu termasuk A1. Kota A, untuk jalannya A1. Jadi pangkatnya juga kolonel, dulu kan letan kolonel. Kalau kolonel, oleh juga AKBP sekarang Kombes. Itu posisi itu tengah. Dan juga lagi, kenapa sambutan? Yang lalu yang mana? Nah ini tergantung MC itu begitu. Nah MC ya tadi. Nah MC ini. Ketika Anda diundang kepala dinas 10 orang, jangan disebut semua. Kepala dinas kesehatan Kota Bogor yang kami hormati, kepala dinas PUPIM yang kami hormati, itu makan waktu. Kepala dinas Kota Bogor atau kepala OPD Kota Bogor atau yang mewakili, itu beres. Ini 10-10 yang disebut. Itu jangan, ya. Yang kami hormati, yang pertama adalah misalnya yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Bogor, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Bogor, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor, dan yang kami hormati para kepala OPD atau yang mewakili itu disebut di OPD kesehatan ayo itu disebut, dan yang kami hormati Ketua DMI, Basnas, DMI, Basnas, BKPMI, baru yang lainnya ke bawah setelah pemerintah. Jadi pemerintah dulu, Forkopimda, pejabat dulu, baru BKPRI kah, Basnas kah, DMI kah, baru yang lain-lain. Itu aturan dan seluruh hadirin yang kami hormati. Lagi, ya. Sambutan. Nah, sambutan dia ini. Sambutan tergantung acara. Kalau misalnya Ketua DPRD berkenan nggak memberikan sambutan? Tergantung acara. Acaranya apa? Kalau misalnya acaranya pertemuan dengan masyarakat, Ketua DPRD hadir. Jadi setelah laporan kepala dinas, Ketua DPRD itu pasti yang terakhir adalah wali kota. Jadi Ketua DPRD dulu, yang terakhir adalah wali kota. Jangan semua dinas dikasih sambutan. Jangan semua yang dikasih sambutan. Jangan. Mereka sudah mewakili semua. Kepala dinas juga sudah diwakili atas nama pemerintah oleh wali kota atau bupati. Misalnya tergantung dia minta, tadi bersangkutan itu, PJ wali kota bersangkutan. Oh enggak, tanyakan lagi. Ya. Izin Kapolres, Bapak bersangkutan. Oh baik. Setelah DPRD, Kapolres, baru wali kota. Itu jadi wali kota terakhir atau gubernur gitu. Gubernur tergantung acara peresmian contoh peresmian gedung lah yang akan diresmikan oleh gubernur. Siapa yang pertama adalah PJ atau wali kota Bogor, ucapan selamat datang kepada Bapak Gubernur, dan setelah itu gubernur, tidak ada sambutan lain, itu simpel. Setelah itu peresmian, pengulingan pita dan macam-macam. Ya. Nah, apa lagi? Mungkin karena waktu ya Pak ya. Jadi ini pertanyaan terakhir kali ya Pak. Nah, soal tadi dari KPM itu bersih karena sekolah. Ya, baik. Bersih ya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Ghazali, saya asal dari Indramayu Pak. Ya. Yang saya tanyakan cukup simpel, bagaimana sih jadi MC supaya tidak nervous gitu Pak, tidak grogi gitu Pak. Iya, jangan sampai materi di bawah mau udah siap, pas naik panggung bubar semua Pak. Nekat. Jangan punya nama panggung. Percaya diri. Betul. MC percaya diri Pak.
Benar. Segala MC saya sudah lakoni semua kan. MC apapun saya sudah lakoni. Ayo di sini mau bebas. Ya, kenapa harus nervous? Itulah yang namanya belajar. Itu yang namanya belajar. Yang pertama saya sarankan Anda punya susunan acara, belajarlah depan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ya gitu. Di situ, kedua, kumpulkan orang detik dari jajan, cing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, belajar yang begitu. Saya rasanya begitu. Dari pengajian saya bisa MC. Pengajian rutin tiap malam Sabtu, tiap malam Jumat yang ada di masjid saya. Waktu sejak SMP saya sudah belajar dari MC. Bahas masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, mama terhadir, anak di masjid. Awalnya ogol-ogol kan? Terus itu, jadi MC. Jadi MC, senang kasih pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dengan perkembangannya yang terpenting apa? Tingkatkan wawasan, banyak baca buku, insya Allah improvisasi bersamanya. Jadi wawasan, tingkatkan banyak baca buku, baca pengetahuan dan pergaulan. Apa yang bisa disampaikan? Apa yang bisa disampaikan nanti banyak improvisasi. Bagaimana kita menjadi MC yang baik? Bagaimana saya juga terus masuk ke Balai Kota karena hasil juara MC. Masya Allah. Saya di Pol PP dipindah ke Balai Kota di Protokol karena saya pernah jadi juara MC. Nah, juara MC. Dipindah. Terus saya sering mengikuti kegiatan apa? Aktivitasnya. Sering menjadi pembaca teks undang-undang Pancasila. Saya selalu tampil di situ. Kata wali kota Pak Dian itu pindah ke protokol sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Dua ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, tambah wawasan lah, pengetahuan. Yang terpenting kita banyak ternyata saya bilang terbaca BKPRM itu tidak terlihat tapi nyata di masyarakat. Sekali lagi, BKPRM itu tidak terlihat yang tahunya di masjid, tapi nyata di masyarakat. Sah anu nyolatin rumahon, sah ngurus jenazah BKPRM. Ya, sah ngurus ke Jakarta, nukan BKPRM. Sah ngurus ke manusia orang-orang kurang beres BKPRM. Kita memang organisasi tidak terlihat tapi nyata di masyarakat. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Bapak Deden Yusuf Daniel Esos. Jadi kalau mungkin bisa disimpulkan protokoler itu mirip-mirip sama IO ya Pak ya? Kalau zaman sekarang lebih dari IO. IO itu dari protokol 10%. Oh, 10% ya? Lebih luas daripada protokol. Oke, berarti protokoler itu ibarat penguasa acara ya Pak ya? IO itu hanya menerima matang. Betul. Tapi sementara perencanaan dari protokol. Rapatnya apa ini protokol. Oke. Betul. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Begitu komprehensif bagaimana ilmu keprotokoleran diberikan kepada kita. Semoga tidak hanya didengarkan tapi juga dapat diimplementasikan. Tentu untuk mengutarakan keterampilan dibutuhkan ilmu pasti sesuai dengan tata tertib yang ada, tata tertib yang berlaku. Maka dari itu pertemuan kita pada sore hari ini dicukupkan. Mungkin saat selanjutnya ada istirahat, sholat dan makan. Bapak Ibu boleh mengambil makanan yang telah disediakan. Mungkin itu saja. Setelah itu habis Isya boleh kumpul kembali. Apa boleh sekian foto bareng dulu sama foto bersama dulu. Oke, boleh kita